Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, pagi ini saya akan membahas materi bab ini. Bab yang ini adalah materi yang terakhir untuk bab ini ya. Di materi ini saya akan membahas dua unsur ya yang mempengaruhi kerajinan, dan unsur ini biasanya dipertahankan oleh setiap perajin untuk melakukan atau membuat karyanya ya. Langsung aja saya bahas. Yang pertama adalah unsur estetika. Yang pertama adalah unsur estetika. Unsur estetika ini bahasanya mungkin beberapa anak ada yang tidak tahu apa artinya estetika. Bahasa mudahnya estetika itu adalah keindahan, ya. Nah, jadi dalam suatu karya atau dalam suatu kerajinan itu harus ada keindahan. Karena kalau tidak ada keindahan biasanya tidak ada yang mau lihat, tidak ada yang mau memperhatikan, bahkan kalau dijual nggak ada yang mau beli ya. Oleh karena itu unsur estetika harus ada. Nah, unsur estetika dipengaruhi oleh satu, ada yang disebut dengan unity. Unity itu artinya dalam membuat suatu kerajinan harus ada satu kesatuan pikiran dari si pembuat atau si perajin. Oke, itu harus ada. Jadi dia harus punya keinginan kuat untuk berkarya ya. Makanya harus ada satu kesatuan jiwa untuk si perajin. Yang kedua disebut dengan istilah keselarasan atau harmoni. Jadi antara pikirannya dan hatinya atau jiwanya terselaraskan sehingga terciptalah suatu karya ya. Nah, jadi kalau kamu membuat prakarya atau pekerjaan tangan asal-asalan, bisa jadi antara pikiranmu dan hatimu tidak selaras, tidak harmoni. Oke. Yang kedua, yang ketiga, balance, balance, balance ya, atau bahasa Indonesianya keseimbangan. Jadi harus ada keseimbangan di antara hati, pikiran, dan kesatuan. Yang tiga ini harus muncul dalam satu titik untuk menjadikan sebuah karya. Oke. Nah, yang terakhir dari unsur estetika atau keindahan ini adalah ketiganya itu akan kontras. Nah, kontras itu unsur yang keempat ya, akan kontras dalam satu buah produk. Nah, seperti itu kira-kira untuk membuat suatu produk. Jadi untuk membuat produk perlu yang namanya kesatuan jiwa atau unity, perlu yang namanya keharmonisan, perlu yang namanya keseimbangan sehingga membentuk suatu kontras dalam sebuah produk. Itu yang pertama. Jadi yang pertama dia sudah punya 4 ya. Yang pertama tadi disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai estetika atau keindahan. Baik. Jadi materinya nggak terlalu susah sih, bisa diingetin, dihafalin, ditulis sendiri ya. Oke, di kertas. Kemudian yang kedua dalam suatu kerajinan atau dalam suatu karya diperlukan yang namanya ergonomis. Ergonomis itu artinya kenyamanan, bahasa mudahnya kenyamanan. Jadi bukan sekedar indah karya yang kalian buat, prakarya yang kalian buat, yang kalian kerjakan, bukan sekedar indah, bukan sekedar bisa dinikmati, bukan sekedar punya nilai jual, tapi juga ada rasa kenyamanan di dalam melihat, memegang, atau memiliki karya tadi ya. Nah, kenyamanan itu bentuknya macam-macam ya. Bisa jadi yang pertama, kenyamanan itu berupa keamanan. Jadi kamu membuat suatu produk atau membuat suatu karya, atau perajin itu membuat karya, dia bukan cuma indah, tapi juga karya itu memiliki keamanan bagi yang memilikinya ya. Kalau tidak aman ya berarti tidak nyaman, bahasanya seperti itu. Jadi yang pertama harus memiliki keamanan. Yang kedua, dia memiliki kegunaan ya. Oke, maksudnya kalau karya produk tadi hanya sekedar indah tapi tidak memiliki kegunaan, apa gunanya? Kamu membeli sebuah produk itu kelihatan indah di matamu, tapi setelah kamu beli ternyata produk itu
selain tidak memiliki keamanan, juga tidak memiliki kegunaan. Apa gunanya? Kamu punya HP. HP itu menurut kamu bagus, di pandangan mata kamu bagus ya. HP itu aman buat kamu? Aman gak? Kamu pikirkan. Ada gak gunanya buat kamu? Kalau HP tadi tidak berguna buat kamu, terus kamu mengeluarkan uang segitu banyak yang kamu pakai hanya untuk melihat video sepanjang HP itu kamu miliki sampai hancur, ya mungkin gunanya hanya untuk melihat video aja buat kamu, tidak ada guna-guna yang lain. Itu buat kamu. Buat orang yang lain belum tentu, ya. Jadi pikirkan, untuk membeli atau membuat suatu produk bukan cuma sekedar keamanan yang kita pikirkan, juga memikirkan kegunaan atau fungsi, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, barang itu harus punya keluasan. Contoh tadi saya menggunakan HP ya. Oke. HP yang kamu beli tadi saya juga ada punya kegunaan buat kamu, dia juga aman buat kamu. Dia punya sifat keluasan enggak buat kamu? Bahasa luwes ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Artinya luwes itu bisa dipakai kemana aja, bisa full fungsi apa saja, bisa menggunakan keapaan saja yang ingin kamu inginkan. Apakah barang tadi luwes enggak? Kalau dia berupa prakarya tangan, dia bisa ditaruh di mana aja dan berguna dan aman, ya, juga indah. Jadi karya tadi banyak sekali harus memenuhi fungsi. Kemudian fungsi yang terakhir dari fungsi ergonomis atau kenyamanan adalah kenyamanan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kesemuanya tidak nyaman, saya yakin barang produksi kamu atau dari perajin tadi bisa jadi tidak aman dan tidak nyaman. Oke, saya contohkan lagi. Di antara kalian mungkin punya mobil, di antara kalian mungkin punya motor. Kalian pasti dengar istilah jok motor atau jok mobil, ya. Jok itu bahasa mudah lah dalam sehari-hari, yang pasti ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Kalau jok dalam bahasa Inggris kan artinya begayaan, ya. Oke. Jok motor atau jok mobil itu dibuat senyaman mungkin, seergonomis mungkin buat orang yang duduk. Dia harus memenuhi konsep keamanan. Orang yang duduk di situ merasa aman gak? Bukan cuma sekedar nyaman, tapi merasa aman gak? Di atas motor atau di atas mobil. Dia selain merasa aman, fungsinya terpenuhi gak? Jok motor mobil tadi. Kalau fungsinya terpenuhi, sudah aman, nyaman, wah, sudah bagus tuh, sudah memenuhi konsep. Dan dia memiliki keluasan gak? Jadi waktu kamu duduk di atas motor, di atas mobil, jok motor, jok mobil tadi, kamu ngerasa gimana? Enak gak didudukin? Enak. Nyaman gak? Nyaman. Desainnya bagus gak? Kegunaannya pas gak? Kalau memenuhi keamanan, memenuhi kenyamanan, memenuhi keluasan, dan berfungsi dengan baik, saya curiga jok motor mobil kamu harganya mahal. Kenapa? Karena memenuhi fungsi-fungsi yang tadi. Pasti mahal, ya warnanya bagus, ya fungsinya bagus, semuanya memenuhi. Oke, saya harap penjelasan saya cukup jelas ya untuk unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam pembuatan sebuah karya tangan. Oke, jadi saya simpulkan, apa aja unsur-unsur dalam suatu karya kerajinan harus memenuhi dua fungsi. Fungsi yang pertama disebut dengan estetika atau keindahan. Fungsi yang kedua disebut dengan fungsi ergonomis atau kenyamanan. Fungsi estetika atau keindahan harus memenuhi 4, yaitu kesatuan, keharmonisan atau keselarasan, keseimbangan atau balance, dan kontras, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ergonomis atau kenyamanan harus memenuhi 1, keamanan, 2, kegunaan, ya, 3, keluasan, oke.
Yang keempat, ya kenyamanan. Harus memenuhi keempat ini. Ya, saya harap penjelasan saya cukup jelas untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan penjabaran saya panjang lebar dan bisa dimengerti. Jangan lupa tulis nama, spasi kelas ya, seperti biasa di dalam komen. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina